Episode 5 WWE Unreal ini dibuka sama Cody Rhodes yang masuk ke mindset klasik ala Triple H. Jalan menuju WrestleMania itu ibarat posisinya WWE. Masa penentuan, bisa naik, bisa jatuh. Cody ngomong jujur soal definisi heel yang beda-beda tergantung siapa yang kamu tanya. Tapi dia kasih definisinya sendiri. Aku nggak suka kamu dan aku nggak pengen kamu suka aku. Nah, filosofi itu jadi pemanasan buat bentrokannya sama John Cena. Di Brussels, Cena keluar dan bilang ke fans kalau dia bukan heel. Dia cuma pria yang lagi berhadapan sama hubungan antara cinta dan benci yang toksik dari penonton. Bahkan anak-anak kecil yang pakai merch dia juga dibilang toksik. Terus, Cody langsung nembak balik. Dia nggak mau ketemu this whiny bitch di WrestleMania. Dia mau John Cena versi terbaiknya. Di balik layar, Triple H lagi full mode general. Ngingetin timnya kalau sebulan sebelum Mania itu selalu kacau, pasti ada aja yang berantakan. Fokusnya jatuh ke Jey Uso. Daya tahan, mental, percaya dirinya sebagai the guy. Dive yang gagal di Raw bikin makin was-was. Michael Hayes sama Bruce Pritchard debat. Apakah sorotan gede ini bikin mental Jey keok? Triple H bahkan sempat kepikiran buat ngomong langsung ke Jey kalau dia ini bukan the guy. Cuma buat lihat apakah itu bisa nyalain api dalam dirinya. Para penulis percaya sama Jey, tapi jelas taruhannya besar banget. Divisi wanita juga panas. Charlotte Flair ngaku kalau penonton di Chicago yang sadis bener-bener bikin dia goyah. Terus, semua pecah pas Stephanie kelewat batas. Ngejekin perceraian Charlotte di promo battle. Itu nggak ada di skrip dan Triple H langsung turun tangan, minta semua pihak yang terlibat saling minta maaf dan balik ke jalur yang benar. Sementara di divisi pria, drama Punk, Roman sama Rollins semakin ngebul. Triple Threat ini bukan sekedar soal gelar, tapi juga soal Paul Heyman. Dia bakal ngedukung Punk, ngehianatin dia, atau malah mainin semua. Triple H bilang story yang sebenarnya itu Punk bisa survive tanpa Heyman. Tapi Koski nyelutuk. Angle bakal lebih panas kalau Seth yang gabung sama Heyman. Ini benar-benar tensi kreatif di level tertinggi, soalnya masa depan karakter Roman pun dipertaruhkan. Langsung menuju ke Night 1 WrestleMania yang penuh kejutan. Jey Uso bikin dunia kaget, bikin Gunther tap out dan jadi juara dunia. Di belakang panggung, Jey udah cemas mikirin beban jadi juara. Triple H nyamperin, bilang ke Jey, kamu udah ngasih bukti kalau kamu pantas di saat yang paling penting. Charlotte Flair lawan Tiffany Stratton juga gila banget. TV sampai patah gigi di tengah match, tapi masih bisa kasih prettiest moonsault ever dan dapetin kemenangan terbesar di karirnya. Charlotte ngerasa legowo jadi orang yang ngenalin Tiffany sebagai bintang di masa depan. Terus main eventnya, CM Punk lawan Roman Reigns lawan Seth Rollins. Pengkhianatan dari Paul Heyman dieksekusi dengan sempurna. Becky Lynch langsung nyebut kalau itu masterpiece. Michael Hayes juga bilang ilham ilahi. Punk sampai nangis di backstage bilang I fucking did it. Akhirnya dia bisa nge-main event WrestleMania. Unreal banget rasanya. Lanjut ke Night 2 WrestleMania. Triple Threat cewek antara Rhea Ripley lawan Bianca Belair lawan Io Sky, yang jadi match impian para fans. Rhea ngaku biasanya dia panik sebelum Mania, tapi kali ini ngerasa aman karena bareng teman-teman lama dari NXT. Matchnya pun brutal, penuh spot gokil dan streak Bianca jadi bumbu cerita. Io yang akhirnya bikin dunia kaget, jadi juara dan Triple H langsung muji kalau Io itu lahir buat hal-hal spesial kayak gini. Rhea sama Bianca babak belur, tapi ketiganya jadi bintang yang terbantahkan. Terus puncaknya, Cody Rhodes lawan John Cena. Away game buat Cody, soalnya para penonton lebih teriak dukung John Cena biar bisa raih gelar ke-17-nya. Cena main pakai insting veteran, sementara Cody berjuang buktiin kalau dia pantas ada di puncak. Matchnya old school banget. Ref bump, near fall, sampai akhirnya Cena main kotor. Low blow, hantam Cody pakai sabuk dan akhirnya ngeraih gelar dunia ke-17. Arena meledak, muka fans happy dan legenda nama John Cena makin besar. Di belakang layar, Triple H ngaku kalau match ini emang gak semasterpiece kayak Triple Threat match cewek atau Triple Threat match cowok di Night 1, tapi udah sesuai sama apa yang dibutuhin. Simple, efektif, dan emosional.
Cena sendiri bilang kalau secara fisik dia udah ngos-ngosan, tapi posisinya di sejarah sekarang sudah abadi. Oke, ini tuh tipe series yang gampang banget aku binge 5 jam nonstop. Aku agak kecewa sih The Rock gak disebut sama sekali di episode ini. Kenapa dia yang hadir di WrestleMania padahal jadi fokus di episode sebelumnya. Tapi ya balik lagi, mereka kasih kita akses behind the scenes yang secukupnya. Cuma yang mereka mau kasih lihat. Aku pribadi berharap ada season lanjutannya, mungkin buat build up WrestleMania tahun depan. Tapi menurut kalian gimana series WWE Unreal di Netflix ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were